Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah pertemuannya dengan Gaida, Alden kembali ke kantornya. Hari itu dia penat sekali, jadi meminta Derek untuk pura-pura memanggilnya ke ruangan CEO. Di dalam sana, Alden merebahkan tubuhnya di atas sofa, coba kembali menghubungi Liora, namun tidak bisa. Astaga, aku juga belum menghubungi Mami, gumam Alden ketika sadar hari ini dia belum menghubungi sang ibu. Padahal semalam jelas-jelas dia baca jika hari ini sang ibu akan menunggunya menelpon. Mengingat itu, tanpa mengulur waktu, Alden pun segera menghubungi Jia. Tidak butuh waktu lama, panggilannya langsung mendapatkan jawaban. Alden buru-buru duduk, tidak ingin bicara dengan sang ibu dengan posisinya yang masih tidur. "Mam?" "Ya ampun, Alden, katamu cuma jadi karyawan biasa, tapi kenapa sibuk sekali sampai tidak bisa menghubungi Mami? Apa Derek memberimu banyak pekerjaan?" "Mam, pelan-pelan bicaranya. Kapan pulang?" "Sebentar lagi." "Sebentar lagi itu kapan, sayang?" Alden terdiam dan mendapati anaknya yang tak mampu menjawab. Jia pun mendadak jadi sendu. Jadi ingat kejadian beberapa tahun lalu yang menyebabkan sang anak keluar dari rumah utama keluarga Carter, lalu memilih untuk hidup sederhana tanpa bergelimang harta. Semasa masih remaja, kebaikan Alden selalu dimanfaatkan oleh teman-temannya. Tidak ada satupun yang tulus berteman dengan Alden saat itu. Bahkan ketika kuliah, kekasih Alden pun diam-diam menjalin kasih dengan temannya yang lain, sementara Alden yang membiayai keduanya. Hal itu membuat Alden tak suka menyandang nama Carter di belakang namanya. Alden pilih untuk hidup mandiri dan menemukan cinta sejati. "Apa kamu masih ragu dengan Liora, sayang?" tanya Jia kemudian. Sedikit-sedikit dia sudah tahu cerita tentang wanita cantik itu. Alden sempat beberapa kali menceritakan padanya. "Bukan begitu, Mam. Lalu, malam ini aku akan melamarnya. Besok akan kukenalkan pada Mami dan Dedi." "Kamu serius?" "Tentu saja, Mami yang paling tahu aku sangat ingin menikah muda," terang Alden. Saat ini usianya masih 25 tahun, namun pikirannya sudah begitu matang. Kedua kakaknya, Raiden dan Alea, bahkan belum terpikir untuk menikah. "Apa Mami dan Dedi juga harus pura-pura miskin?" "Tidak perlu, setelah malam ini aku akan katakan siapa aku sebenarnya." "Baguslah sayang, Mami senang sekali mendengarnya. Di dunia ini masih banyak orang yang baik, orang yang tulus mencintai kamu." Alden mengangguk. Sudah dia putuskan untuk mengungkap semuanya kepada Liora. Dia akan katakan yang sebenarnya setelah Liora menjawab setuju melepas semua fasilitas dari Gaida. Siang itu, Alden dan sang ibu terus bicara banyak hal. Sempat juga membicarakan tentang adik kembar Alden yang masih kuliah, Arion dan Aaron. Sementara itu di tempat lain, Dinda telah sampai di kota es. Dia mengantar sang ibu sampai tiba di rumah sang tante, Jasmine. "Hari ini juga aku harus kembali lagi ke kota A, karena besok aku harus bekerja," ucap Dinda. Tidak lama setelah dia beristirahat dan memastikan ibunya tidur di dalam kamar, Dinda pun pamit pada seluruh keluarga sang tante. "Ya Tuhan, kamu pasti lelah sekali, sayang," sahut Jasmine. Sebenarnya dia tidak tega, tapi mau bagaimana lagi? Jika Dinda tidak bekerja, maka dia tidak akan bisa membantu sang ibu. Sementara dia mungkin hanya bisa bantu sedikit-sedikit.
Tidak apa-apa, Tante. Aku sudah terbiasa seperti ini, jadi tidak merasa lelah lagi. Terang Dinda. Setelahnya, dia mengeluarkan beberapa uang untuk diberikan kepada sang tante, mengatakan bahwa ini adalah uang yang bisa tantenya gunakan untuk bantu-bantu kebutuhan di rumah ini. Sekarang ibunya akan tinggal di sini, bahkan Jasmine pula yang akan merawatnya. Jadi sebagai bentuk rasa terima kasih dan tanggung jawabnya, Dinda pun memberikan uang itu. Tapi ini banyak sekali, Din. Untuk peganganmu di sana bagaimana? Aku sudah ada pegangan uang, Tante. Cukup sampai gajian berikutnya. Belum sempat Jasmine kemarin baru ucap, tiba-tiba pembicaraan di antara mereka terputus ketika mendengar suara ponsel Dinda berdering. Dengan cepat Dinda meraih ponselnya dan melihat ada panggilan dari siapa. Ternyata itu adalah panggilan dari Gaida. Sontak saja kedua mata Dinda mendelik. Dia sangat takut andai ada keluarganya yang tahu tentang kesepakatannya dengan wanita tua itu. Buru-buru Dinda pamit pada sang tante untuk menerima panggilan ini di luar. "Halo," jawab Dinda saat dia sudah berada di teras rumah sang tante. "Nanti malam jam 8 akan ada orang yang menjemputmu di rumah sakit, jadi bersiaplah dan rias dirimu dengan sangat cantik. Jangan sampai mengecewakan aku," ucap Gaida. Dia malas basa-basi. Bahkan dia tidak tahu jika Dinda sudah membawa ibunya keluar dari rumah sakit. "Mengerti?" "Baik, Nyonya," jawab Dinda pasrah. Meski dia tidak tahu pasti apa yang akan diperintahkan Gaida padanya, namun Dinda tetap menuruti keinginan wanita tua itu. Dan setelah panggilan di antara mereka putus, Dinda dengan segera pamit untuk kembali ke kota A. Perjalanan antara kota S dan kota A membutuhkan waktu tempuh selama 3 jam melalui jalur tol. Jika semuanya berjalan dengan lancar, maka Dinda akan sampai di kota A ketika waktu menunjukkan pukul 6 sore. "Hati-hati sayang," ucap Jasmine ketika melepaskan keponakan pergi melalui taksi yang sudah menunggu di depan rumah. Saat itu Julia tidak melihat anaknya pergi karena dia sedang tidur. Kata Dinda tidak apa, nanti mereka masih bisa saling menelpon jika rindu. "Iya Tante," jawab Dinda, kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi. Sepanjang perjalanan itu banyak sekali pikiran yang bersarang di benak Dinda, dan yang paling dominan adalah dia ingin segera mengakhiri kerjasamanya dengan Gaida. Ingin berhenti diperbudak oleh wanita tua itu. Dia akan lakukan apapun untuk membuat Alden dan Liora terpisah. "Maafkan aku, Al. Aku tahu kamu orang baik," batin Dinda. Dia mengeratkan jaket Alden yang kini tengah dia pakai. Beberapa hari lalu, Dinda memang sempat membuang jaket ini ke tempat sampah. Namun kemudian saat ada petugas kebersihan yang hendak mengangkutnya, petugas itu mengembalikan jaketnya pada pemilik rumah, merasa jika benda ini belum pantas menjadi sampah. Dinda yang tak ingin memperpanjang urusan pun kembali menerima jaket itu. Kembali dia cuci dan kini dipakainya lagi. Karena kemarin dia sudah bilang pada Alden telah membuang jaket ini, jadi Dinda putuskan untuk tidak akan mengembalikannya, akan tetap dia simpan untuknya sendiri. Dinda semakin memeluk erat tubuhnya sendiri. Balutan jaket itu membuatnya merasa hangat sampai ke hati. Wanita cantik dengan kedua manik mata berwarna coklat itu pun tersenyum kecil. Andai saja dia dan Alden dipertemukan dalam keadaan yang baik, mungkin mereka bisa menjadi teman.
Tapi ya sudahlah, batin Dinda. Namun senyum itu masih betah terukir di bibirnya. Di antara dia dan Alden tidak ada yang dia sesali.